Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini penting sekali. Jangan sampai kita ada yang gak hafal, upayakan. Ya Allah, ini berzikir, ada ilmunya. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Adada khalqihi itu sebanyak jumlah ciptaan Allah. Jadi seakan-akan kita bertasbih sebanyak jumlah ciptaan Allah. Ini hadis. Wa ridha nafsihi, kami berzikir, bertasbih sehingga mendapatkan cintanya Allah. Ridha itu adalah cinta. Kemudian wa zinata arshihi, zinata arshihi itu artinya adalah seberat timbangan arsh. Jadi arsh kalau ditimbang, nah segitu. Wa midada kalimatih. Kalau kita lihat redaksi surat Al-Kahfi, midad. Midad itu artinya adalah tinta. Seandainya tinta ilmunya Allah itu lautan, la nafidal bahr qabla an tanfada kalimat rabbi wa rajina min madada. Lautan itu akan kering, dikasih lagi, akan kering, dikasih lagi, akan kering. Untuk menulis ilmu Allah maksudnya mustahil. Ya Allah, kami berzikir sebanyak tinta-tinta ilmu Allah Subhanahu. Maka itu pentingnya kita berilmu dalam beribadah. Ini kisah dari istri Rasulullah SAW berzikir, dan tadi berzikir, balik lagi ke rumah masih berzikir, balik lagi sudah duha masih berzikir, sampai tengah hari berzikir, tetap di tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, mau nggak saya akan ajarkan yang dahsyat, singkat tapi sepadan sama dengan Anda berjam-jam berzikir. Apa itu ya tadi? Kalau kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ridha nafsihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ridha nafsihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ridha nafsihi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zinata arshihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zinata arshihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zinata arshihi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim midada kalimatih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim midada kalimatih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim midada kalimatih. Maka dengan ilmu itu kita mendapatkan pahala yang dahsyat. Sama-sama berzikir, yang satu biasa saja, yang satu dengan ilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Subhanallah, apakah sama orang punya ilmu dan orang tidak punya ilmu? Ini penting. Maka itu kalau bisa hafal adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa
wa midada kalimatihi. Jadi nanti kalau di Google saya nggak tahu ya, kalau di Google mungkin ditulis klik, apa yang tulis ada khalqihi, mudah-mudahan keluar ada khalqihi wa ridha nafsi, klik ada keluar. Nanti saya print seperti kopi saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama dari awal kita sudah mengingatkan bahwa semua itu berdasarkan ilmu, harus berilmu. Kita ini kalau banyak masalah, banyaklah salawat, banyak-banyak bersalawat. Jadi kalau kita banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak beristighfar, insya Allah problematika kita dimudahkan oleh Allah. Dari mana itu? Al-Quran. Nanti ada buka surat Al-Anfal ayat 33, surat yang ke-8. Di zaman sekarang tuh enak ya, tinggal klik dot, klik. Redaksinya memang di sini kalimatnya wa anta fihi. Kalimat wa anta fihi ini bingung, tapi kan sudah wafat. Iya, wafat dan Nabi tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi maksudnya adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak bikin susah mereka, tidak menyiksa mereka, tidak bikin sengsara mereka. Wa anta fihi, dan engkau di tengah-tengah mereka. Ini maksudnya di zaman sekarang bersalawat kepada Rasul. Redaksi itu surat apa tadi? Surat yang ke-8. Lihat, ada istilah orang kita ini kayak lingkaran setan, nggak kelar-kelar masalahnya kan. Kalau dipotong selesai itu jadi 33. Kalau dipotong tengah jadi 33 cuma ini. Jadi surat 8 ayat 30. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bikin mengazab mereka, tidak menyusahkan mereka, tidak menyiksa mereka, tidak menyengsarakan mereka selama mereka beristighfar. Lihat sini, doa kita, zikiran kita itu tidak sampai ke langit apabila kita tidak bersalawat. Ada namanya al-arkan al-qauliyah. Rukun-rukun qauliyah, perkataan, ucapan di dalam sholat. Jadi sholat itu ada rukun ucapan, di antaranya adalah sholat. Jadi kalau Anda tidak sholat di dalam sholat, gugur dari awal. Yang begini, Allahu Akbar, dikeluarin suaranya, jangan di dalam hati, kecuali ketika duduk tasyahud, tidak dikeluarkan suaranya, lirik saja. Tapi dalam sholat itu gerakan lidah dan bibir Anda digerakin. Kalau pakai suara takbir Allahu Akbar. Nah, ada rukun-rukun perkataan, ucapan, rukun-rukun yang diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, maka gugur sholatnya. Di antara salat kepada Rasulullah SAW ketika duduk tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala. Baik, jadi ini penting sekali. Saya sedih sekali ada pertanyaan yang sederhana ini tidak bisa dijawab. Ustaz, saya lihat YouTube-nya, rukunnya sholat apa?
Gak bisa dijawab. Gimana? Pertanyaannya kan yang sederhana, Jadi kalau Anda tidak baca Al-Fatihah, gugur itu soalnya. Ada pengecualian, kecuali mu'alaf, dia belum bisa apa-apa. Kata Nabi, baca dan saja dah. Itu lain soal, ketika mu'alaf, konteksnya berbeda. Baik, maka lihat ini, sholat kita sampai ke langit. Karena ada sholat. Atau dari mana Nabi yang bicara, doa zikir kita sampai ke langit. Tapi harus ada sholat, sholawat. Maka saya masukkan sholat terus, walaupun doa mau makan, Allah membalikkan nafsi benar-benar. Kalau saya langsung Allah membalikkan nafsi Muhammad. Deh. Mau naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Mau naik terus ya. Bismillah Allahumma, yang dibaca sekarang. Bismillah please. Ada Bismillah Allahumma. Yang baca sekarang tidur ya. Allahumma shalli wa sallim. Kalau tidur tidak lepas salat juga. Allah la ilaha illa syarika lahu dan seterusnya. Jadi itu juga alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Embal terus. Ini pentingnya ilmu. Nah, hari ini saya akan bahas amal-amal pada bulan-bulan ini. Bulan yang paling mahal. Tidak ada dekatnya. Oh ya iya. Hari-hari yang paling dicintai oleh Allah. Ada klik aja, saya nggak tahu dari Google kalau itu. Google sekarang sih kan, bukan buku, Google. AI, klik. Walaupun saya pernah cek, ngaco juga nih AI. Saya pernah ngecek, itu benar nggak sih katanya dia hebat. Saya cek, salah. Jadi jangan gampang percaya dengan AI ini karena kok ada yang sini, begini ya. Yang bisa ngecek siapa? Yang belajar. Yang belajar. Mungkin Bapak Ibu expert dalam bidang tertentu, betul-betul ngerti. Cek aja ya, karena kalau nggak benar juga, karena Anda punya background knowledge. Benar, kayaknya nggak benar. Apalagi masalah agama. Baik, balik kita. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, mulai kita dari surat At-Taubah ayat 30. Ini disebut dengan, ini pernah saya terangkan detail ya. Jadi sekarang bulan apa? Zulqa'dah, tanggal 20 berapa? 1. Ada nggak sih? Nggak baca. Kita yang kelar. Saya akan menjelaskan. Ini pernah saya jelaskan di sini. Woi, saya gambar. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahr. Di dalam surat apa tadi? Ayat 36. Itu namanya bulan-bulan haram. Itu kalau di HP mungkin nggak keluar ya, harus ada catatan kakinya. Inna iddat syuhur 'inda Allah 12 syahr. Ya khalaqas samawati wal ardh. Di dalam 1 tahun itu diatur oleh Allah ada 12 bulan. Allah mencipta langit dan bumi dan serta seisinya. Nah, ada kata-kata di situ, minha arba'at huruf. Minha arba'at huruf. Di dalam 12 itu ada 4 bulan spesial. Haram di situ bulan-bulan haram. Haram itu maksudnya bulan-bulan suci. Nah, itu harus ada catatan kaki kalau diterjemahin di situ. Mana itu? Nggak ada. Ya, dengan terjemahan di HP. Kalau di buku pasti ada catatan kaki. 4 bulan itu apa saja?
Yang berat fala tadribu fihinna anfusakum. Nah, ini berat. Jadi, tidak boleh ada kezaliman. Maka bulan-bulan haram ini dilarang perang, dilarang kecuali terpaksa ada dispensasi. 4 bulan ini bulan apa saja? Yang nempel dulu, yang berdampingan. Saya sebutkan ya, yang berdampingan dulu. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ini jangan November, Desember, Januari, nyambung. Bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah, bulan 1 Muharram. Jadi ini akhir tahun 11, 12, awal tahun. Nah, 1 bulan lagi apa? 7. Namanya Rajab. Maka itu nanti kalau Anda beli buku tentang bab puasa, klik. Puasa sunnah, klik. Akan keluar puasa al-ashhurul hurum. Puasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tadi bulan suci. Apa itu? 11, 12, 1, 7. Ini harus gaul. Saya kemarin dengar khutbah Jumat. Mungkin selama saya di Indonesia khutbah Jumat paling singkat, 5 menit kayaknya. Cepet banget. Udah memuji Allah, salawat pada Rasulullah, bertakwa pada Allah. Ingat, ini adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dan bla bla bla, dan bulan-bulan haji bla bla bla. Langsung selesai. Udah ngasih tahu itu doang. Keren juga nih, gitu kan? Udah nggak ada yang lain, cuma ngasih itu tahu dong. Habis itu udah doa turun, naik lagi doa kelar. Cepet banget. 10 menit lah maksimal. Keren. Oh keren Ustaz. Iya. Panjang apa pendek sama aja pada tidur. Nah, ini rahasia laki-laki Bu. Bu mau tahu? Jumat sore tanya suaminya, tadi siang khutbah tentang apa? Rata-rata nggak bisa jawab. Karena tidur. Maksudnya di sono, yang jauh di sono. Sedih saya kalau cuma nanti ya Allah pada tewas semua. Udah diri ya Allah. Padahal itu amanat dari Allah agar Anda menyampaikan kepada keluarga Anda. Saya kasih amanat di Bapak Parvin, di duit martabak sono. Nah, ini beli martabak, balik ke langit, bawa martabak. Ada amanat yang begitu. Bayangin, ini beli martabak, maka saya beli duitnya saya jajanin. Jadi menteri saya. Udah nggak usah bahas. Baik. Jadi bulan-bulan haram itu spesial. Tapi banyak orang tidak tahu poin ini. Ini bulan-bulan ibadah. Yang tidak tahu poinnya apa? Dosa dilipat kali gandakan. Lihatlah surat. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat kezaliman pada bulan-bulan ini. Semua tafsir siapapun yang menafsirkan pasti arah yang sama. Mau buka tafsir apa saja. Jadi nyorok sendal pada bulan-bulan ini beda nyorok sendal pada bulan yang lain. Bukan sejur. Kalau nyorok sendal jangan bulan-bulan ini, bukan. Salah paham lagi. Ngeri. Kedua, jadi ini udah masuk nih. Kita Zulqa'dah itu masuk. Maka itu ada bulan-bulan 4 bulan ini ada puasa-puasa termasuk bulan Rajab. Jadi sebetulnya puasa bulan Rajab itu ada dari bagus, kuat, dahsyat itu Al-Quran. Yang mengatakan bid'ah itu karena bahasanya gini, karena tidak ada dari satupun puasa Rajab. Doangnya sudah top. Emang dari nggak ada puasa Rajab doang, kalau doang iya. Tapi kan kita jangan zoom in. Lihat, Rajab itu bagian daripada 4 bulan. Nah, gitu cara ngeliatnya. Jadi jangan tekstual.
Kalau Anda beribadah, puasa Rajab, ini puasa Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Di bulan-bulan ini baru nanti kita detailkan amalan-amalan. Jadi kalau Anda lihat teksnya itu, bulan-bulan haram itu gimana maksudnya? Hati-hati Anda melakukan yang diharamkan oleh Allah. Allah murka banget karena ini yang spesial. Maka jangan ada kezaliman. Sekecil apa? Ini ada amanat bikin makanan 14.000 sampai di bawah 5.000 pakai belatung. Ini namanya maling berkedok di gizi, disingkat MBG. Haram. Itu kezaliman yang luar biasa. Akan meningkatkan gizi tidak meningkat, yang meningkat rekening para pejabat yang punya proyek ini SPP ini. Haram sampai joget-joget. Berapa dia ada 120 triliun. Itu kalau saya jadi pimpinan, ini mendingan kita gratiskan pendidikannya daripada makan. Saya tanya, ada orang-orang kaya, anak-anaknya bergizi banget, pada pinter lah. Apakah jaminan anak-anak orang kaya itu pinter-pinter? Jadi kalau meningkat gizinya pun belum tentu pinter. Haram. Mau diapain lagi? Atabar minhu. Tabar itu saya berlepas diri. Itu bukan pimpinan saya kasar gitu. Langsung direkam heboh. Daripada saya nanti atabar jadi akhirat tidak ada manfaat. Jadi kalau ada dukung penguasa yang bermaksiat, Anda akan dapat azab. Bukalah surat Al-Baqarah 165, 165, 167. Oke, balik lagi. Ini bulan-bulan apa namanya? Bulan-bulan haram. Jadi dilipat kali gandakan pahala, jelas. Puasa, iya, apapun. Maka seandainya bulan ini puasa terus nggak masalah, karena memang dianjurkan banyak berpuasa. Puasa apa namanya? Puasa bulan-bulan haram. Bahasa Arabnya al-ashhurul hurum. Hurum itu bentuk jamak daripada haram. Selesai. Kita masuk lagi. Predikat apa saja pada bulan ini? Bukalah surat Al-Baqarah 197. 197. Nah, ini yang harus saya terangkan di sini penting. 197 itu Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Ini juga harus ada catatan kaki. Saya nggak tahu kalau di software Quran, Anda punya software Quran di HP, karena kalau nggak keluar tuh, ini bulan apa aja nggak kelihatan. Al-Hajju, saya bacakan, Ashhurun Ma'lumat. Faman fadda fina al-hajj, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma kafara min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu. Nah ini sini. Faina khairin zalik apa? Saya terjemahin. Haji pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah ketahuan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Bulan apa saja? 10, 11, 12. 10 bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 10, 11, 12. Yang gampang gini aja. Haji itu 3 bulan akhir mentok, yaitu 10, 11, 12. Sekarang bulan 13. Tanggal 13 apa istilahnya? 13 itu. Gaji 13 ya? Saya juga nggak tahu jadi gaji 13 dari mana ke 13 ya? Kalau Anda masuk lift, ada tanggal 13 ya? Nggak ada ya. Di hotel-hotel ada kamar 13 ya? Wah, saking benci, saking takutnya orang barat. Oh ini dunia. Kok takut dari mana? Karena Islam menguasai dunia ini lebih daripada 13 abad, minimal 13 abad.
Menakutkan, memang Islam menakutkan. Ketika belajar jadi takut ini nih. Waktu saya belajar tahun 89 di Australia di Zaitun University, saya ambil filsafat. Saya melanjutkan studi lagi Islamic Studies di Australia University, terakhir di Al-Azhar University. Saya program pasca sarjana. Saya tahun 80 ya masih unyu-unyu umur 19 tahun saya sudah dikirim oleh Organisasi Konferensi Islam. Ada croissant, roti yang ini croissant. Anda klik itu bahasa di Google. Itu bahasa Prancis croissant, kalau bahasa Inggris croissant. Itu bahasanya sebetulnya dari crescent itu bulan sabit. Crescent itu bulan sabit. Itu tahu? Itu kebahagiaan orang-orang Barat yang dipelopori oleh Prancis, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Maka Islam itu, ini Islam kita gigit hancur ya. Jadilah makanan kita sekarang. Bukan berarti saya berusaha beli ini, beli aja, makan aja. Tapi Anda harus belajar itu, saya pelajari itu. Wah, saya klik sekarang dulu tahun 80 makan Google. Kalau internet tidak ada. Sekarang saya baca buku benar. Anda tulis saja bahasa Inggrisnya bulan sabit. Itu oke, itu intermezzo dong, sekarang lewat supaya dapat box. Maka waktu saya ke Spanyol, debat saya dengan orang-orang yang dianggap ahli sejarah. Siapa dia kayak orang ini? Saya bilang nggak begini, karena mereka dipelintir sejarah itu dipelintir. Ya sama sekarang juga begitu dipelintir. Yang benar dijadiin salah, yang salah jadi benar. Parah banget. Puyeng lihat negara ini. Saya baru kemarin kita lihat ada pernah dengan kalimat ini pasti hafal. Sumbung, hukmun, omyun, pernah dengar saya? Udah bisu, telinganya tuli, mata yang buta. Bisu tidak berani mengatakan yang benar, tuli tidak mendengarkan yang benar, buta tidak bisa melihat yang benar. Saya tanya, saudara-saudara, apakah yang bagi bermanfaat? Tidak. Udah dengar tidak tuh? Tetap aja, ya itu bermanfaat, baik saking tulinya. Pintar ya, kalau itu saking tulinya. Ya, kemarin saya ngajar 350 ustaz dan ustazah di pesantren. Belum apa-apa saya bilang, saya mau bertanya kepada kalian, saudara-saudara, lu pernah ketawa semua? Belum muncul, pertanyaan belum dimulai udah. Karena saya nggak pernah ngomong saudara-saudara, nggak pernah gitu. Kalau belum ngomong saudara-saudara, saya mau bertanya, belum ketawa semua, belum bertanya itu. Berarti mereka yang ikutin perkembangan gitu kan. Kalau Bapak Ibu, tadi bisa ngomong saudara-saudara, udah lewat ya, japri saya japri. Ya. Jadi bulan ini bulan spesial, akhir tahun, namanya bulan H. Ada kata-kata berbekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mohon maaf saya ulang lagi karena saya udah pernah terangin pakai whiteboard di sini. Saya garis, saya bagi-bagi di bulan selama setahun. Bulan ini sebetulnya kalau saya dari sini dari awal Muharram sampai bulan Zul, jadi 12 3 bulan terakhir. Itu bahasa saya adalah bulan-bulan kematian. Oh, kematian Ustaz? Nah, ini para saya jelasin situ. Supaya kita tahu posisinya. Maka baru kita ngerti pada bulan yang terakhir itu bulan 12 dahsyat. Baru kita ngerti hadis ini. Karena kalau saya kasih tahu bulan ini bulan yang spesial, kalian harus ibadah karena hadisnya begini, susah. Maka saya zoom out dulu. Zoom out 1 tahun, kan gitu. Kita mau zoom in, zoom out. Kita lihat dulu 3 bulan ini ada kata-kata redaksi Al-Quran berbekala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal apa tadi? Takwa. Surat apa?
Semua tafsir kata-kata berbekallah Anda sesungguhnya sebaik-baik bekal. Kalimat berbekal itu sebetulnya adalah bekal untuk kematian. Siang-siang Jumat pasti Anda dengar ya alladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna ini bicara mati. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Jangan Anda wafat kecuali dalam keadaan Muslim itu tunduk pasrah berserah diri. Muslim tunduk pasrah berserah diri. Muslim adalah tunduk pasrah berserah diri apapun yang disuruh. Islam bahasa Indonesianya adalah tunduk pasrah berserah diri. Ini Islam, tunduk pasrah berserah diri. Muslimun orangnya yang tunduk pasrah berserah diri orangnya. Ini zoom out. Islam bahasa Indonesia tunduk pasrah berserah. Muslim orangnya yang tunduk pasrah. Ambil satu rukun Islam pertama syahadat itu apa artinya bahasa Indonesianya? Persaksian. Asyhadu aku bersaksi. Yang kedua sholat itu meminta kebaikan, berdoa. Bahasa Indonesia ini bahasa semua nih, lugatan secara bahasa. Asyam bahasa Indonesianya puasa pertama bingung lagi gitu kan. Asyam itu nahan, biar cepat. Nahan, puasa apa? Nggak tahu. Asyam itu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa bahasa Indonesia. Tapi maksudnya adalah asyam itu menahan. Nahan itu sesuatu yang bergerak. Karena di dalam diri kita ada fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka itu Ramadan outcomes-nya, tujuannya kutiba alaikumusiyam, tujuannya adalah la'allakum kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum agar kalian bertakwa. Oke, syahadat udah, salat udah, asyam udah, zakat bahasa Indonesianya. Oke, biar cepat nanti mau saya habis. Saya harus belajar lagi ke Bogor. Suci, nama Anda siapa? Pak Zakia. Maksudnya orang tuanya mudah-mudahan anak saya bersih suci. Ibu Zakia, pernah dengar ya? Zakia kan gitu. Zakat itu membersihkan. Membersihkan harta. Salah lagi. Ngeri saya. Membersihkan harta berarti kita nyolong dulu, habis itu kita bersihin. Parah banget. Bikin SPPG yang banyak, kita jadi pejabat MBG, duitnya banyak, baru kita bersihin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Sedih saya. Berapa triliun habis hambur-hambur gitu saya. Itulah pemimpin yang bodoh. Bodoh dari mana? Saya orang ekspor dalam bidang karakter. Takallam hatta ara, berbicara sehingga aku bisa melihat Anda. Kalau orang bawa yang ngomong marah, itu menunjukkan level thinkingnya, logical thinking itu drop. Itu hukum alam. Dulu marah dulu. Kamu baca kiamat, marah mulu, ngomel mulu, curhat mulu. Ini cewek atau cowok sih? Saya gagal diem. Allah, bukan berarti cewek kan biasa tempat curhat, ngomel wajar lah, cewek makmal. Subhan, baperan. Orang baperan itu menunjukkan logical thinking itu lemah. Itu hukum alam. Saya ini konsultan karakter. Setiap hari membahas itu, setiap hari. Ada lembaga riset di Amerika namanya High School. Sekarang di sekolah sini 21 tahun saya sih. Jadi kalau melihat orang ngomong itu ketahuan karakter. Ini karakternya yang buruk. Ada dalilnya berhadis. Kalau Anda ngajak al-asobiyah, fanatisme, itu hanya kepada kebodohan. Kalau Jokowi itu menunjukkan kebodohan. Oh ya, pakai dalil, hadis Nabi. Dan semua Al-Quran hadis sesuai dengan alam semesta. Jadi kalau Anda marah-marah itu, ketika marah Anda logical thinking Anda drop. Bahasa lembutnya halusnya, bahasa kasarnya itu sudah jelas bego gitu. Orang mana tuh menjadi bodoh. Orang baperan
itu sebetulnya logik linear tidak terupgrade, tambah turun. Ya. Balik lagi tadi, 12 dan 10, 11, 12 ini disebut dengan apa? Haji. Tadi zakat mensucikan. Ini suci dari apa? Kekikiran. Karena dalam diri manusia ada jiwa yang kotor, mencintai harta, lebay, yang berlebihan. Dibersihkan dengan zakat keluaran. Oh, membersihkan harta. Oh, harta saya persis ya, nggak pernah nyolong, ya udah, bawa saya dikeluarin, kan bisa parah. Ente tuh koruptor, ya nggak apa-apa. Kan udah bersih harta saya, habis nyolong, astagfirullah. Ini pemahaman yang salah. Nah sekarang haji, ini soal kan. Haji itu apa? Lihat tangan saya biar cepat. Saya lihat jam aja ya. Haji itu lihat. Kita ini rumah kita tanah air, tanah tumpah darah kita. Menuju ke tanah suci. Al-hajju al-qasdu, menuju tujuan. Al-hajju al-qasdu. Al-qasdu sudah menjadi bahasa Indonesia maqausudun, tujuan. Kita menuju ke tanah suci, ke Baitullah, rumah Allah, diterjemahkan itu. Maka itu ketika kita sehebat apapun, siapapun alam sertasinya akan kembali kepada Allah. Inna lillah, langit dan bumi sertasinya, diri saya, istri saya, suami, semua lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami semua kembali. Tidak ada kata-kata akan. Kita semua akan kembali. Tidak, Anda ini OTW, saya OTW mati setiap detiknya. Betul nggak? Halo, kita lahir di sini. Setiap detik itu ini kematian di sini nih. Setiap detik itu menuju kepada titik kematian. Maka itu kalau kita lewat kuburan, assalamualaikum. Ini salam yang tidak perlu dijawab. Waalaikumsalam, nggak usah dijawab itu. Ada salam-salam yang tidak perlu dijawab. Salam apa lagi? Ada lagi. Anda tahu salam yang tidak perlu dijawab? Kalau Anda jawab malah jadi dosa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada diem aja. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, suara apaan lo? Ya betul nggak? Salam ada yang tidak boleh dijawab. Padahal kita tahu salam itu harus dijawab. Tergantung salam yang mana. Nah kuburan juga kasih salam. Assalamualaikum ya ahli diyar, yang kan gitu. Hai orang-orang beriman di sini. Wa inna insyaallah mulaimun, insyaallah kami akan menyusul. Nah, itu baru nyusul kuburan deh. Subhanallah. Jadi kita setiap detiknya menuju kepada Allah. Haji itu menuju, tujuannya kepada Allah. Maka itu ada kata-kata dari 197 Al-Baqarah itu bekal menuju kepada Allah, takwa. Ini bulannya dari bulan apa tadi? Bulan berapa? Biar lu berapanya susah. Bulan berapa? 10, 11, 12. Bekal takwa. Bekal takwa. Sebelum bulan 10 bulan pasti 9. Nggak usah ditanya, kan? Bulan Ramadan sebelum Syawal, bulan Ramadan la'allakum. Jadi Ramadan itu digepak, ibadah, dilipat kali gandakan. Bulan depan mati. Bahasa gitu. Anda berangkat ke tanah suci, kain ihram, laksana kain alhamdulillah. Di masa saya pengajar, laksana kain cotton. Ini kebanyakan ke Uniqlo gini. Jadi cotton gini, kain cotton, kafan. Kain kafan. Ketika berangkat, saudara-saudara kita berangkat haji. Mudah-mudahan yang belum haji di sini insyaallah dihajikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hajikanlah kami yang ada di sini, ya Allah. Anda harus amin ya. Amin. Ada yang miskin, cuma 2 tahun dadakan bulat gimana mau haji. Anda nggak boleh begitu. Dosa. Seakan-akan Allah tidak berkuasa. Minta tiap hari kau perlu minta. Ya Allah mau haji, ya Allah terus. Kalau berdiri hidup berbaring kita haji, itu urusan Allah. Betul nggak sih? Wafat belum haji, Anda sudah dihajikan oleh Allah. Gitu. Jadi kalau doa enggak, gitu.
Ya, kalau nggak doa, tampang saya makan susah haji lagi. Apalagi uang haji dicolong lagi. Ya, susah lagi. Udah nggak usah bahas puyeng gitu, dengan mobil itu puyeng. Masya Allah. Baik lagi tadi. Maka itu orang sampai titik klimaks itu tanggal 2 bulan 12 nanti orang kumpul di padang Arafah yang sudah mengetahui ini laksana di padang mahsyar. Mengetahui kenapa setiap orang tahu bukunya. Wa wadi'a al-kitab fatara al-mujrimina musyrikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini sekecil ini membuka semua amalan-amalan kita. Kita baru tahu BMA itu ketika di padang mahsyar. Nah, orang-orang saudara kita dikumpulkan di padang Arafah nanti. Mereka, ya Allah. Maka tidak ada hari yang paling dahsyat Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu hadis. Terbanyak manusia dibebaskan dari azab api neraka. Berarti dibebaskan dari azab api neraka apa? Mereka itu fix masuk nerakanya, tapi dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Sampai kita pun nanti ketika kita puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah, pakai hari Ustaz. Iya, kalau hari itu menunjukkan waktu. Kalau Arafah doang nanti sampai tempat. Akhirnya Anda ngikutin jadwalnya Saudi per Arafah. Enggak. Ingat, ibadah bulan-bulan, ibadah apapun itu sangat terikat dengan di mana kita berpijak. Itu di mana? Di situ lah waktu itu. Nggak mungkin ibadah kita di sini waktunya Saudi. Itu bukan Jumatan. Entar ada yang di Saudi puasanya sore. Waktu Saudi parah banget, mana ada ini? Di mana Anda berpijak? Ada lagi kebalik. Sok banget. Kiai ini hebat. Kenapa? Dia kalau Jumatan kita nggak lihat di masjid. Itu sebenarnya dia sholatnya di Masjidil Haram. Dia tuh bisa lintas karena wali Allah. Ngomong depan saya. Saya bilang, oke, nggak apa-apa sih. Ente tahu nggak waktu Jumatan di Indonesia itu jam berapa? Jam 12. Di Saudi itu belum Jumatan coy, masih jam 8. Betul nggak? Bahkan dia mundurnya 11 tuh, 11, 10, 9, 8. Bohong banget di Jumatan di Masjidil Haram. Emang dia tidur di kamar. Kayak apa? Ini pimpinan pondok itu. Oh, kayak itu kan banyak tuh, macam-macam. Banyak kan gitu, ya. Jadi kenapa disebut dengan kematian? Karena ini udah bukan kematian. Terakhir lembaran hidup Anda. Terakhir. Maka itu sebelum kematian Anda ditempa dengan Roma itu maksudnya. Oke, sampailah kita bulan-bulan haji 10, 11, 12. Di antara 10, 11, 12 ada 2 bulan spesial, bulan haram. Jadi bulan haram plus bulan haji, yaitu cuma 2 bulan. Bulan spesial yang titik temu antara bulan-bulan haram dan bulan-bulan haji hanya 11, 12, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Baru kita. Kenapa haji menuju seakan-akan kematian? Karena titik klimaks daripada Islam tadi apa bahasa Indonesianya? Tunduk dan pasrah berserah. Muslim adalah orang yang tunduk berserah di. Lihat di sini. Islam artinya apa? Muslim adalah orang yang berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum. Muslim jangan ente wafat sekali-sekali, jangan ente wafat kecuali dalam keadaan tunduk berserah diri. Belum selesai. Maka rukun yang terakhir dari rukun Islam adalah haji. Haji itu menuju kepada Allah. Sesombong apapun manusia ketika dia menghadap Allah akan tunduk pasrah. Ada raja yang sombongnya luar biasa. Siapa itu raja? Oh, alhamdulillah. Ada yang mau raja Jawa, ya mirip lah. Cawe-cawe. Ada Rabbul A'la. Dalam surah An-Nazr, aku Tuhan kalian maha tinggi.
Itu Fir'aun. Ingat-ingat nih, 10, 90. Ingat-ingat tuh, surat 10, surat Yusuf. Nah, saking gantengnya. Yunus ayat 90. Ini proses terang di sini. Itu redaksinya. Fir'aun pun akhirnya beriman kepada Allah dan Muslim. Surat apa tadi? Yunus ayat 90. Surat 10, ingat 10, 90, ingatlah ya. Mama kalau angkatnya cepat gitu kan. Berapa? 10, 50, hafalnya gitu kan. Bicara duit cepat. 10, 90. Sampai ketika dia tenggelam di Fir'aun, amantu, kata, aku beriman, annahu la ilaha illallah, ngarang ayat ini, illa alladhi amana bi Bani Israil. Surat Yunus, illallah. Enggak apa-apa dah, yang penting mereka seneng saya. Ilaha. Nyambung, itu lebih parah, namanya juga kuliah subuh. Redaksi Al-Quran, aku percaya, saking sombongnya Fir'aun gak ngomong Allahnya. La ilaha illallah amana bi Bani Israil, artinya tidak ada Tuhan selain aku, beriman. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Tinggal ngomong Allah susah banget kan itu Fir'aun, juga Fir'aun. Tinggal munjukin ijazahnya susah banget kan gitu. Udah dengar tidak? Oh tidak ya. Terima kasih Mas Ben. Harus kayak gitu kan? Iya, parah banget. Betapa tuli itu nama otoriter, anti kritik. Sedangkan Prabowo sudah kelihatan karakternya anti kritik, itu jelas. Ini saya clearin biasa. Saya berlepas diri dari awal sih, dari sejak 10 tahun yang lalu. Jokowi kata kok berlepas diri, karena nanti di akhirat kita akan ada pertanggung jawaban. Anda buka 16, 516, 716, ada 116, buka. Baik. Ketika orang itu berangkat ke Allah, menuju pada Allah, Fir'aun yang sombong pun, wa ana minal muslimin. Surat Yunus ayat, baru kita ngerti kenapa haji itu artinya menuju kepada Allah. Fir'aun aja gini, ya Allah aku tunduk pasrah berserah diri. Jadi Fir'aun akhirnya beriman dan jadi muslim. Tapi maka diingatin wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai ente terlambat nanti. Disitulah kepasrahan ketika kita pakaian ini adalah halal, dilepaskan hanya 2 helai pakaian ihram ketika kita menuju ke kota tanah suci. Halo? Pasrah. Jangan pakai ini, siap. Jangan ini, siap. Jangan ini, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Haram pakai parfum. Enggak boleh Anda berhubungan suami istri. Yes. Tawaf 7 kali, yes. Sa'i 7 kali, yes. Lempar jumroh, bismillah Akbar 7 kali, yes. Taat, apapun yang disuruh. Ustaz, tadi kan sudah lempar jumroh, ya terus 7 kan Pak. Nah itu dia siapa nanya, udah di tenda. Kenapa? Karena ada sisa nanggung banget, lemparnya semuanya. Bapak nggak sah semuanya, balik lagi. Gugur semuanya. Kan lebih. Ya udah besok Bapak sholat subuh 4 rakaat. Emang boleh? Jangan pakai nanya lagi. Mana ada sholat subuh 4 rakaat pakai nanya lagi? Oh kan saya kuat 4 rakaat aja. Subhanallah. Tak disuruh apapun, yes, nggak usah pakai nambah lagi ini. Nambah nih. Langsung, Budi, kenapa? Yang ngajar saya Pak Budi, lu ngajar itu bener. Semuanya nggak sah yang itu. Kenapa Bapak dengerin dia? Kan saya pemimpinnya di sini. Diam dia. Oh, Budi juga ngelas. Apa yang itu kuat? Dan ini 10 nanggung. Ya gue ikutin. Ya ngotok semua. Coba aja ikut sholat subuh tadi 4 rakaat kira-kira sah nggak? Kata sah. Kan lebih. Jualan ente. Ini hati berapa? 5.000. Ini saya kasih 10.000. Boleh sedekah. Lekas sholat kagak bisa. 3 rakaat maghrib. Ani masih kuat 4 rakaat. Kagak boleh. Mana? Selalu kamar ayat muni. Udah taat aja deh. Disuruh ya. Maka Islam artinya tunduk dan pas. Setelah berserah diri.
artinya ketika kita menuju kepada Allah, itu seakan-akan kita wafat. Pakai ihram, laksanakan maka labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Siapa yang mau dipanggil cepat, ayo. Kan nggak mau semua. Maksudnya haji. Oh, baru begini semua kan gitu. Tadi kagak mau. Sekelas aja. Nih lihat, sekarang kita masuk pada bulan-bulan ini. Fokus. Bulan-bulan ini berarti bulan-bulan pertama bulan haram. Yang kedua bulan haji. Tadi sudah jelas. Berarti 2 bulan ini 2 predikat. 11, 12 itu 2 predikat. Predikat bulan-bulan haram dan bulan-bulan haji. Sampai Rasulullah mengatakan ketika masuk Zulhijjah, Rasulullah ada kata-kata yang Rasul, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Para sahabat kami, tidak ada hari-hari yang dahsyat amal saleh di dalamnya amat sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu hari-hari yang 10 ini. Awal Zulhijjah, ini bulan terakhir. Sekarang kan kita sudah mau masuk pada puasa 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu spesial. Amal ibadahnya dahsyat. Sahabat mau nantikan amal ibadah yang dasar yang selalu ada dalilnya. Wa jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kalau orang angkat senjata, jihad perang, wa jihad fi sabilillah. Tidak bisa ditandingkan dengan orang yang angkat perang senjata. Padahal jihad itu luar biasa, betul kan? Illa rajul, kecuali seorang hamba Allah, kharaja bi nafsihi wa mali, dia keluar rumah dengan jiwanya, dengan hartanya untuk perang, falam yarji min dzalika syai'. Dia pulang nggak bakal pulang lagi. Artinya apa? Mati, habis hartanya, nyawanya pada habis. Itu yang bisa menandingi, yaitu mati syahid. Kalau perang doang kalah, kecuali dia perang, dia kharaja bi nafsi wa mali, dia keluarkan semua jiwa raganya, hartanya semuanya, sampai dia wafat habis semua jiwa raga, semua habis. Itu yang bisa menandingi. Maka itu wal fajri wa layalin ashr. Dalam surah Fajar Allah bersumpah demi Fajar dan malam-malam 10. Itu maksudnya Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan ini lebih dahsyat daripada Lailatul Qadar. Sampai dia bersumpah dengan malam-malamnya. Maka sebagian ulama mengatakan takbiran itu sejak awal Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dari awal Zulhijjah. Ada sebagian mengatakan tidak. Awal tanggal 9 Zulhijjah. Kalau awal itu berarti sejak maghrib begitu. Kayak gini, 1 Syawal kita takbiran di Lebaran Idul Fitri, mulainya itu 1 Syawal mulainya dari maghrib. Orang Betawi bilang takbiran, malam takbiran. Karena udah masuk bulan Syawal. Jadi dari awal Zulhijjah, ada sebagian ulama ada mengatakan dari 9 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri mulainya dari awal Syawal, berarti malam takbiran orang bilang. Selesainya setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri kelar, bubaran, berhenti takbirannya. Kalau Idul Adha ini spesial. Tadi awalnya sudah beda pendapat dari awal Zulhijjah. Ada yang mengatakan yang kuat awal Zulhijjah sebagian, bukan waktu malam takbiran doang. Paling tidak, paling lambat awalnya ini mulainya nih, dari 9 Zulhijjah. Kalau kita kan malam takbiran malam 10 nya, besoknya nyembelih kan gitu. Akhirnya kapan? Akhirnya hari tasyrik yang terakhir, sholat asar. Hari tasyrik itu hari yang ke-13. Jadi selama itu takbiran, iya. Kalau Anda ke Saudi,
Saya nggak tahu, ini Saudi dulu nih saya kalau di mana, di mall, di mana-mana itu takbiran. Di mana-mana takbiran. Suara kan nggak mungkin. Pondok Indah Mall takbiran, Mandel Park takbiran, kan nggak ada yang mau. Orang punya Cina. Ya, kalau saya punya takbiran, kalau mimpi.com takbiran terus, oh ya, terus. Kok di pasar kan pasar Ustaz? Para sahabat di pasar pun takbiran, mana? Bahkan untuk Idul Adha spesial, habis sholat dipimpin imamnya itu takbiran. Tuh. Jadi setiap habis sholat fardu itu takbiran. Jadi disinilah baru kita ngerti amal solehnya apa saja. Kita gabung itu dalil semua. Pertama puasa. Dari kapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan pakai 10 mahal. Gimana? 10, 11, 12, 13 haram puasanya. Kalau mau pol-polan mungkin. Ya kalau yang mau sedikit doang, 9 doang lah. Minimal dihapuskan dosanya. Dosanya apa yang dihapuskan? Siapa yang tahu? Setahun sebelumnya dan ini jangan salah paham lagi. Musuh maksiat kenapa? Mau dia diampuni puasa sebentar banget. Kan puasa hari Arafah itu dihapuskan dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Subhanallah, saking sayangnya Allah cinta Allah. Dan kisah ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Boleh catat predikat Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 124 dan surat 4 itu surat An-Nisa ayat 125. Wa idh tala Ibrahim. Ingat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah di kalimat ujian fatabahun, disempurnakan, sempurna ujiannya lulus. Saya itu apa? Qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam seluruh manusia. Kalau saya cerita itu panjang, waktu udah mepet. Dijadikan imam seluruh manusia. Maka itu kalau kita salat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kama sallaita ala, saya lepas. Dan dia berikan ritualnya haji. Kalau mendzurriyyati, kata surah Al-Baqarah ayat 124, ya Allah anak keturunanku. Dia minta anak keturunannya pun menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim itu Rasulullah. Tidak cukup dia sebagai imam seluruh manusia. Dia minta lagi anaknya. Wajarlah kalau ada seorang presiden supaya anak jadi presiden. Nggak mungkin jadi tukang martabak, bomba. Subhanallah. Itu Al-Baqarah ayat berapa tadi? 1, 2. Anak turaku dikabulkan doanya kecuali orang yang zalim. Oke. Berarti ada predikat yang ketiga, Rasulullah, imam manusia, dan bapak para nabi. Kalau keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, kan gitu. Ada itu keluarganya. Maka kalau Anda tasyahud akhir, itu salatnya kepada seluruh nabi. Karena Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. An-Nisa 125. Nabi Ibrahim saking taat, saking pasrah, maka diawali wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhulillah. Surat An-Nisa. Yang paling top markotop agama seorang adalah orang yang tunduk pasrah berserah diri. Wattaba millata Ibrahim hanif. Ngikutin Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu berserah diri. Disuruh apapun iya. Enggak pakai kenapa, enggak ada. Bayangin bawa anak
masih orok, Betawi mah, masih bayi gitu kan, sama bininya. Siapa namanya? Istri kedua siapa? Hajar, jangan gitu. Istri kedua Hajar, jangan gitulah yang mesti begitu. Dibawa jalan ribuan kilo, jalan yang berujung dari Syam. Dibawa di negara di sana, di depan ada tumbuhan satu pun nggak hidup. Ini kurang apa? Ya, kan di otak kita mati. Bersama Isa ditinggal ya. Anak pembini ditinggal, itu perintah dari siapa? Hujannya berat. Nangis lah, ya nangis. Nabi Ibrahim juga manusia. Begini saja, ini sekarang lawan rakyatnya. Ini wiwi, juga gitu kayak nggak jauh. Artinya karena Nabi Ibrahim, istrinya nangis, anaknya nangis. Bakkah, maka dalam Al-Quran lembah ini namanya Bakkatun, lembah tangisan. Sekarang menjadi Makkah. Ini kisahnya, saya cepat nih, udah lewat nih. Artinya sampai terakhir didatang udah berbeda disuruh susah banget, ditahan. Anda mencintai pasangan hidup Anda, mau punya anak, cinta pada anak lebih dasar daripada pasangan hidup kita, betul nggak? Saya kemarin juga ngomong itu ceramah, ibu-ibu betul, jangan emosi di sini, nggak usah curhat. Sampai gedeknya di rumah ini, curhat di sini dia, bisa semua dan seterusnya cerita. Artinya Allah menjadikan kalau Anda betul-betul tunduk pasrah, itulah yang aku cintai. Tahu dari mana? Ayat An-Nisa, surah An-Nisa 125 itu, wattakhadha Ibrahim khalil. Akhirnya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Itu redaksi. Maka dia sebagai Rasulullah, sebagai imam manusia, sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, kemudian sebagai Khalilullah. Bapak namanya siapa? Kenalan. Khalil. Bapak Khalil. Itu bapak ibunya lihat surat An-Nisa itu. Ayat 1. Mudah-mudahan anak saya seperti Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah. Ibu namanya saya Khalilah. Panggilnya Lile. Orang Betawi banget. Betawi. Artinya apa? Ini kan berarti kita tunduk pasrah berserah diri pada Allah. Nah, disinilah Allah sangat mencintai, karena hamba Allah sudah menunjukkan cinta yang dasar kepada Allah. Maka tidak ada hari-hari yang lebih dasar daripada ini betul-betul dicintai. Anda banyaklah sedekah, Anda banyak berpuasa, banyak apapun amal ibadah. Jangan sholat wajib doang. Ikat diri Anda dengan masjid, berjemaah, sholat qobliyah ba'diyahnya, tahajud, ditinggalkan. Tapi kan kita udah ngerti nih, dari awal, saya dari zoom out sampai zoom in. Dari zoom out sampai zoom in. Jangan dilepas Anda berkorban. Nggak usah dikasih basnas. Nggak usah. Yang ada jadi colong. Saya kalau bayar pajak tuh udah sebenarnya. Udah jadi colong. Enggak real. Ya kan triliunan tuh buat hura-hura doang. SPP itu kan seneng banget pejabat. Ini udah gitu. Semua uang yang haji juga harus. Dan ya terserah Anda berfatwa apapun. Nggak dipercaya ini negara ini nggak mau. Anda sembelih ini. Setiap tetesnya paham, setiap bulunya paham. Karena kalau mobilnya keren, tapi nggak nyumbang satu kambing juga nggak nyumbang. HP-nya keren, kambing nggak nyumbang. Malu sama HP, subhanallah. Malu sama mobil keren, motornya keren, mobil. Nyumbangnya kambing yang paling murah berapa? Kambing yang udah ya, ada paling murah tuh. Ya. Tewas dari di sop juga gak enak, di sate lagi gitu. Tuhan kasih yang terbaik. Tunjukkan ya Allah, aku lebih cinta kau daripada harta. Ini ujian cinta. Maka bentuknya tidak ada hari-hari yang amal soleh yang paling dicintai. Bentuknya kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ada manfaatnya hari ini?
Saudara-saudara, saya apakah tidak sebuah hari bermanfaat? Wah, insya Allah bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya ini ngejar waktu ya, karena saya harus keluar kota. Mudah-mudahan saya ngejar waktu saya. Ya. Baik, jadi bukan hanya amal soleh yang dilipat kali gandakan apa? Dosa, dari mana? Di sini sini du. Di sini dosa duit. Tidak apa-apa lah namanya. Yang penting nggak namanya diseneng walaupun ngaco. Hajar terus. Jadi nanti Bapak Ibu banyaklah sedekah, banyaklah berbuat amal-amal saleh. Dan sekarang puasa boleh, tiap hari boleh. Ada mantan tidak? Ya, kan ada rekaman. Ada dalilnya tak boleh. Anda klik di Google puasa sunnah, klik puasa bulan haram, dalil puasa bulan haram, dalil puasa bulan haram. Coba klik. Saya juga belum ngeklik sih karena saya dari buku. Kadang-kadang di internet ada benernya ada salah ya. Tapi yang saya dapatkan coba Anda klik dalil puasa bulan-bulan haram. Oh, kok Zulhijjah, ini kan masih Zulqa'dah kok berpuasa, maka masuk dari situ. Masuklah surat At-Taubah ayat 36. Masuklah dalil-dalil hadis tentang puasa bulan haram. Gitu. Ya. Kok Ustaz nanti kok Zulhijjah lebih dasar kami. Apa. Kalau perlu dia tinggal, malam-malam ini Allah bersumpah dengan malam. Wal fajri wa layalin ashr. Subhanallah. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya mohon maaf tidak kasih waktu tajam karena memang saya harus kejar waktu di luar kota. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.